ini memang satu kebun yang dikelola oleh komunitas sekitar atau masyarakat di sekitar biara ini. Dan ini adalah satu cara yang baik untuk bisa mengumpulkan mereka dan bekerja sama ya. Iya, dan juga ini bisa menjadi salah satu sumber pangan yang organik ya, yang sehat. Betul. Nah, ngomong-ngomong pangan organik nih, di Indonesia ada sebuah organisasi yang bernama The Learning Farm yang didirikan dan dimulai oleh seorang warga yang berasal dari New York, tapi di Cianjur. Dan uniknya ini dia bertujuan untuk bisa mendidik dan juga melatih anak-anak jalanan atau anak-anak yang kurang mampu supaya bisa hidup mandiri dan juga belajar mengenai perkebunan. Nah, menularkan apa yang jadi tren di Amerika ke Indonesia ya, Sus ya? Iya, betul. Nah, kita simak ceritanya. Salam jumpa, salam jumpa, salam jumpa kawanku. Inilah kegiatan Rahim sekarang, merawat kebun sayuran dan membantu rekan-rekannya mengurus tanaman mereka. Rahim adalah mantan anak jalanan yang dulu mencari nafkah sebagai pengamen di Jakarta. 9 bulan lalu, Rahim memilih untuk meninggalkan hidup jalanan dan bergabung dengan puluhan anak-anak kurang beruntung lainnya mengikuti program pelatihan perkebunan organik di Yayasan Karangwidya di kawasan Cipanas, Cianjur. Saya diajak untuk belajar bertani dan saya ditawarkan untuk belajar tani di sini. Di sini tidak membayar biaya gitu kan, di sini gratis, makan juga gratis. Saya juga tertarik untuk belajar pertanian ini untuk masa depan saya. Program pelatihan ini bernama The Learning Farm, yang ditujukan bagi anak jalanan, yatim piatu, dan anak-anak kurang mampu. Kami berusaha bagaimana menerapkan pendidikan non-formal, learning by doing, untuk anak-anak yang sebetulnya kita lihat mereka di sistem pendidikan formal sudah tidak bisa maju lagi. Ji Waitung, pria asal New York ini pindah ke Indonesia sejak tahun 1992 dan mendirikan The Learning Farm tahun 2005. Saat ini sekitar 36 remaja menjalani pelatihan di tempat ini. Di kebun seluas 5.000 meter persegi ini, mereka diajarkan cara bercocok tanam organik tanpa menggunakan bahan kimia atau pestisida. Ya, di sini nyaman, Pak. Nyaman, terus ini merawat sayur-sayuran, sekolah di sini kan. Punya skill lah. Ya, skill buat besok kalau pulang bisa belajar bertani. Itu, Pak. Hasil panen seperti tomat, bayam merah, wortel, selada, dan jagung dijual ke pasar swalayan yang menjadi mitra kerja mereka. Membina sekelompok remaja dengan latar belakang yang keras perlu pendekatan khusus. Pembelajaran kita melalui dari hati itu. Kita ajak diskusi apa yang jadi masalah mereka sehingga mereka menyadari bahwa dia diorangkan, dimanusiakan. Itu yang terpenting yang kita lakukan. Selain belajar langsung di lapangan, mereka juga menjalani pelajaran di dalam kelas untuk mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Untuk memilih anak-anak peserta pelatihan ini, The Learning Farm bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lain. Mereka mencari anak-anak kurang mampu yang berkeinginan untuk maju. Kami milih mereka, mereka juga milih kami. Kami mencari anak yang punya motivasi, bukan yang punya ijazah, yang punya motivasi untuk mengubah hidupnya, untuk berusaha, bekerja keras, untuk melihat masa depan dengan mata baru. Itu yang kami cari. Tujuan utama dari program The Learning Farm ini adalah kemandirian. Anak-anak seperti Rahim diharapkan dapat hidup mandiri dan membawa perubahan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan mereka. Dari Cianjur, Indonesia, untuk dunia kita, Ahadian Utama, VOA. Gede banget kan, ini bisa untuk payung nih. Iya, buat hujan ini apa sih? Ini bunga matahari. Bunga matahari. Ya ampun, jadi gede banget. Lihat daunnya aja segede gini. Iya, memang dan ini di dalam kebun ini jadi anak-anak yang di Cianjur itu, mereka itu berada dalam kebun setiap hari untuk merawat dan juga memastikan kalau tanamannya baik dan menghasilkan bahan pangan yang sehat. Lebih sehat ya alternatifnya. Ya, kita mau istirahat dulu ya. Oke, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini masih ada satu cerita yang tak kalah menarik dalam dunia kita.